Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Mustaziardi, NPM 5203115, dan teman saya Juga Surya Pratama dengan NPM 52003111105. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang enskripsi dan deskripsi. Yang pertama, mengenal metode enskripsi dan deskripsi. Metode enskripsi atau encrypt dan deskripsi atau decrypt merupakan dua istilah mendasar dalam terminologi kriptografi. Konsep kriptografi yaitu menggunakan kode dan sandi rahasia untuk melindungi informasi rahasia. Hal ini sudah dilakukan oleh manusia sejak ribuan tahun lalu. Dimulai dengan metode yang sangat sederhana. Sejak awal abad ke-20, penemuan mesin mekanik dan elektromekanik membawa kepada pemberian enskripsi yang lebih canggih dan efisien. Enskripsi dalam perangkat komputer mulai dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Pada saat itu, enskripsi dimanfaatkan untuk pengamanan sekretariat agen pemerintah. Sampai saat ini, enskripsi pada komputer telah digunakan secara luas pada berbagai macam perangkat, seperti e-commerce, mesin ATM, jaringan telepon seluler, dan lain-lain. Dalam ilmu kriptografi, enskripsi merupakan proses menulis sandi atau menyandikan sebuah pesan atau informasinya, yang mana hanya sekelompok orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Sedang yang tidak diberi izin akses tidak akan mengerti maksud pesan tersebut. Sebuah enskripsi tidak menghalang-halangi campur tangan pihak luar untuk mengakses informasi yang telah disandikan tersebut, namun menolak untuk memberikan pengertian atau pemahaman yang sebenarnya dari informasi tersebut dengan memberikan intersepsi atau percabangan atau hentikan. Next. Pada slide yang selanjutnya adalah skema symmetric key atau kunci simetris. Dalam sebuah skema enskripsi, mungkin data yang disajikan adalah sebuah data teks biasa. Namun teks tersebut disusun dengan sandi rahasia tertentu, sehingga memerlukan metode deskripsi tertentu pula agar maksud pesan atau informasi tersebut bisa diterima dan dipahami oleh penerima pesan sesuai dengan maksud pengirimnya. Secara teknis, proses enskripsi memerlukan proses pemutarbalikan variabel data secara tidak teratur, atau yang dinamakan pseudo-random, yang dihasilkan dari metode algoritma. Sandi rahasia hasil pemutarbalikan variabel tersebut dinamakan ciphertext. Dalam proses enskripsi modern yang lekat dengan teknologi komputer, teknis enskripsi lekat juga dengan proses matematis yang memanfaatkan algoritma. Pada prinsipnya, memang memungkinkan untuk melakukan deskripsi terhadap informasi yang transkripsi tanpa mengetahui kunci-kunci sandinya. Namun, metode deskripsi sederhana saja tidaklah cukup. Orang pastinya memerlukan keahlian komputasi dan peralatan komputasi yang memadai juga. Ada dua metode skema enskripsi, yaitu symmetric key atau kunci simetrik dan public key atau kunci publik. Pada skema symmetric key atau kunci simetris, variabel kunci enskripsi dan deskripsi adalah sama, agar suatu kelompok atau grup dapat berkomunikasi dengan yang lainnya. Maka memerlukan kunci yang sama, tujuannya untuk mencapai kondisi komunikasi yang aman. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya, enskripsi AES. AES mulai dikembangkan sebagai standar enskripsi pada awal tahun 1990-an. Dari itu, skema enskripsi DES sudah dianggap kurang aman. Algoritma ini awalnya dinamakan Rijksdale karena sesuai nama perancangnya yaitu Vincent Rijksman dan John Diamond, asal Belgia yang saat itu memenangkan kontes algoritma kriptografi DES yang diadakan oleh NIST atau National Institute of Standards and Technology milik pemerintah Amerika Serikat pada 26 November 2001. Sejak saat itu, AES dijadikan enskripsi standar pemerintah Amerika Serikat sampai sekarang. Enskripsi AES adalah blok simetrik yang berfungsi sebagai pengenskripsi atau cipher sekaligus dekriptor atau decipher. AES memiliki blok input dan output selebar 128 bit. Cara kerja AES yaitu memasukkan setiap 128 bit plain text diinputkan ke dalam persegi berukuran 4x4 byte. Kondisi tersebut di XOR dengan key. Selanjutnya diolah 10 kali dengan substitusi transform linear add key. Setelah itu barulah diperoleh ciphertext. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Soal skema asimetri key atau kunci asimetris.
Di kunci asimetris ini biasanya disebut juga dengan public key karena sifatnya yang dibagi dengan semua orang. Pada skema kunci asimetris ini, kunci inskripsi dan pesan atau informasi yang terinkripsi dipublikasikan kepada semua orang. Akan tetapi hanya kelompok atau grup yang memiliki akses pada kunci deskripsi saja yang dapat membaca pesan atau informasi tersebut. Jadi jika pada kriptografi asimetris menggunakan dua kunci berbeda, satu publik dan satu privat yang saling terkait secara asimetrisnya, matematisnya maksudnya, kunci publik dibagi kepada semua orang, sedangkan kunci privat dirahasiakan. Kemudian slide selanjutnya RSA reverse Samir Ad-Gliman merupakan contoh algoritma enkripsi asimetris yang paling banyak digunakan dalam koneksi jaringan pada internet. Selanjutnya ada metode dekripsi. Di metode dekripsi ini atau descript secara global adalah proses transformasi data chip teks yang sudah tidak terbaca hasil dari proses enkripsi untuk dikembalikan lagi menjadi ke bentuk yang belum terenkripsi. Di dalam deskripsi ini, sistem akan mengekstrak dan mengubah menjadi teks dan gambar yang tidak hanya akan dipahami oleh pembacanya, namun juga oleh sistem. Proses deskripsi dapat melalui proses secara manual ataupun otomatis. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan key atau password. Mungkin sambil bisa dilihat dari gambar di samping. Mengutip dari salah satu sumber yang membahas tentang algoritma RSA, saya di sini menjelaskan proses pembuatan key pada skema RSA, yaitu ada 5 tahapan sebagai berikut. Cari dua bilangan prima secara acak dan simpan dalam variabel P atau Q dengan catatan jumlah bit untuk bilangan ini sama. Nilai P harus lebih besar dari Q dan direkomendasikan minimal untuk penggunaan bilangan di atas 120 bit bagi 2 sama dengan 64 bit. Bila akan membuat kunci dengan bit length sebesar 128 bit, maka minimal 64 bit hex-nya sama dengan 0 kali 800 sekian titik, minim 64 bit desimal sama dengan 922337203645875808. Kemudian proses kedua, hitungan N sama dengan P kali Q, di mana nilai N ini akan digunakan untuk modulus pada privat dan public key. Kemudian perhitungan proses ketiga, hitungan PQ sama dengan P-1 kali Q-1 untuk digunakan sebagai pencarian nilai privat key. Untuk langkah keempat, pilih nilai E untuk public key dengan syarat dalam kurung 1 kurang dari E kurang dari PQ, tutup kurung dan get kurung buka kurung E, PQ, tutup kurung sama dengan 1. Nilai E ini biasanya merupakan nilai yang relatif kecil, yang paling sering digunakan adalah 0 kali 1001 sama dengan 65537. Bila karakter E tidak cocok dengan syarat di atas, maka harus dicari nilai E yang sesuai, atau bila E sudah ditentukan dengan 0 kali 1001, maka yang harus dicari kembali adalah nilai PQN, dan PQ seperti tahap awal. Proses enkripsi RSA ada beberapa syarat untuk syarat dalam enkripsi di RSA, di mana nilai M harus lebih besar dari 0 dan harus lebih kecil dari nilai N atau dari public key-nya. Kode ASCH untuk M adalah 77. Bila public key adalah N sama dengan 3233,
dan E sama dengan 17, maka nilai M ini memenuhi syarat 0 kurang dari 77 kurang dari 3233 dan dapat langsung dilakukan kalkulasi. Proses induksi sangat mudah, hanya dengan melakukan kalkulasi dengan patokan rumus C sama dengan M pangkat E modulus N. Proses diskusiasaan nilai M diganti dengan nilai C dari chapter teks, hasil inskripsi, dan nilai E dari public key diganti dengan nilai D dan private key. Sedangkan nilai N dan public key selalu sama dengan nilai N dan private key. Mungkin penjelasan dari kelompok kami cukup sekian.